Pemberian vaksinasi booster kedua atau vaksin COVID-19 dosis keempat belum ditujukan bagi masyarakat umum. Pemerintah masih mengkaji pemberian suntikan dosis keempat vaksin COVID-19 ini kepada lansia maupun pengidap komorbid. Mekanisme pemberian vaksin dosis keempat akan tetap mengikuti skala prioritas seperti vaksinasi yang dilakukan sebelumnya. Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa ada peluang masyarakat umum untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis keempat. Karena penularan COVID-19 dapat dialami semua kalangan masyarakat. Namun saat ini pemerintah masih fokus pada perluasan penerima suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Dan pemirsa, untuk membahas seberapa urgent vaksinasi booster dosis kedua sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom peneliti Global Health Security Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat sore waktu Indonesia Pak Diki. Selamat malam waktu Brisbane. Selamat malam Bang David, selamat malam waktu Australia. Iya ya, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah, lagi dingin nih. Lagi dingin ya. Sudah di Juli ya Pak ya. Ya. Baik Pak, seberapa mendesaknya sebenarnya vaksin booster dosis kedua ini Pak? Sangat mendesak untuk kelompok yang berisiko tinggi. Jadi kelompok berisiko tinggi ini sebagaimana selalu saya ulangi ada sebetulnya dua kelompok ya. Di subkelompok itu berisiko tinggi dari sisi kondisi tubuh ya seperti lansia ya ataupun yang komorbid dan berisiko tinggi dari pekerjaannya. Nah, pekerjaannya seperti ini ya tenaga kesehatan ini yang vaksinator yang berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan masyarakat. Dan ini adalah kelompok yang harus segera diutamakan untuk diproteksi dengan dosis kedua booster ini atau disebut dengan dosis keempat. Ya. Ini supaya menjelaskan kepada masyarakat ini dosis keempatnya apa ya? Dosis keempatnya ada booster itu. Ya. Dan ini karena apa? Karena vaksin yang ada saat ini meskipun sudah terbukti ya efektif, aman ya dalam mengurangi atau memproteksi dari keparahan dan kematian, tapi ini vaksin ini ada kelemahan, dia durasi proteksinya yang ditimbulkan pada tubuh itu tidak berdurasi lama. Setelah rata-rata 6 bulan itu sudah sangat menurun. Apalagi yang kita hadapi saat ini adalah BA5 yang bukan hanya bisa menginfeksi orang yang belum divaksinasi dan sudah divaksinasi saja, tapi juga dia bisa menyebabkan reinfeksi. Itulah sebabnya urgent, sangat penting memberikan pada kelompok berisiko itu. Karena mereka satu, yang kelompok rawan dari sisi kondisi tubuh itu akan berkontribusi pada hunian rumah sakit nih. Misalnya nanti bisa masuk ke rumah sakit, ke ICU, ataupun isolasi karantina termasuk. Kalau yang kedua untuk tenaga kesehatan, karena mereka kan yang jadi andalan kita ya dalam memberikan layanan pada publik gitu. Jadi ini saya kira sangat tepat rencana pemberian booster kedua yang juga diberikan di semua negara sekarang, semua negara ya termasuk di kawasan ASEAN. Pak Diki, apa dampaknya jika terkena BA5 atau BA4 sebelum menerima booster kedua ini? Nah, fakta ilmiah saat ini BA5 ini serius ancamannya ya. Jadi dibandingkan bahkan dengan BA1 atau Omikron awal, dia bisa 3 kali lipat menimbulkan keparahan dalam artian masuk rumah sakit. Dan untuk diketahui, subvarian BA5 ini atau evolusi dari SARS-CoV-2 ini bukan makin lemah, tidak. Dia tetap makin kuat. Jadi BA5 ini selain cepat menular, dia kemampuan menembus proteksi dari antibodi dari vaksinasi itu, yang ditimbulkan vaksinasi, itu jauh lebih kuat, bahkan lebih dari subvarian atau varian sebelumnya. Bahkan kalau dibicarakan tentang keparahan dibandingkan dengan Delta, ya dia sebetulnya nggak kalah. Keparahan yang ditimbulkan bahkan kematian untuk saya sampaikan di Australia waktu gelombang Delta yang kita tahu di Indonesia luar biasa banyak korban, di Australia itu kematiannya minim sekali, kurang dari 10. Tapi ketika bicara BA5 tiap hari itu rata-rata 20 kematian. Coba selama pandemi ini sampai Delta, kematian di Australia itu tidak lebih dari 50. Tidak lebih dari 50. Bahkan tidak ada kematian pada bayi. Tapi setelah Omikron,
kematian itu tiap hari 20 rata-rata, Itu bahkan lebih. Kadang itu sering. apa penyebabnya? Apakah karena memang mereka sudah melewati rentang masa pemberian vaksin itu tadi, artinya melewati 6 bulan masa efikasi vaksin, atau karena memang mereka punya komorbid, atau mungkin seperti apa? Nah, ini kombinasi ya. Pertama, yang paling utama adalah satu sistem pencatatan kematian negara maju yang luar biasa. Kita tahu di negara maju nggak ada meninggal kalau nggak jelas. Maksudnya nggak ada yang dimakamkan, meninggal dimakamkan kalau nggak jelas penyebabnya, itu nggak akan dimakamkan dulu. Dia akan di forensik ya, otopsi, untuk memastikan. Sehingga tidak ada yang luput dari sistem pelaporan kematian mereka. Kedua, di sisi lain di BA5 ini, ketika Omikron khususnya, Australia itu udah dibuka ya di akhir Februari, makanya saya alhamdulillah bisa mudik ke Indonesia Lebaran kemarin karena Australia buka setelah hampir 2 tahun dia menutup diri. Nah, artinya bahwa fakta di akhirnya dengan subvarian turunan Omikron ini bisa menyentuh kelompok paling rawan, dalam hal ini kelompok lansia di negara maju kan banyak sekali. Usia di sini di atas 90 banyak sekali. Sedikit saja mereka itu telat mendapatkan proteksi dalam artian booster, itu fatal. Karena untuk diketahui, kelompok seperti lansia ini, timbulnya imunitas itu juga lambat, butuh lebih lama. Misalnya kalau kita secara misalnya di atas 50 tahun, di bawah 50 tahun, 2 minggu pasca suntikan booster itu atau suntikan kedua atau setiap suntikan vaksinasi itu akan menimbulkan proteksi. Kalau pada lansia, bisa 1 bulan baru, dan itu lambat sekali. Nurunnya terbaliknya lebih cepat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mereka akhirnya terdampak. Jadi itulah sebabnya sekali lagi dosis booster ini segera penting. Karena ini khususnya bagi yang lansia harus diwaspadai begitu ya? Sangat, betul. Dan ini yang terjadi di kawasan Eropa, seperti misalnya Skandinavia. Di Portugal sekalipun yang cakupan vaksinasinya paling tinggi di dunia, di atas 28%, itu lansianya kalau telat, ya fatal, kematiannya tinggi. Nah, kalau dari peraturan yang ada di Indonesia adalah, tadi kami baru saja berbicara dengan Kementerian Kesehatan bahwa 6 bulan minimal untuk pemberian dosis berikutnya, atau mungkin 3 bulan untuk booster dosis berikutnya. Nah, apakah ini waktu yang tepat? Artinya rentang waktu tepat, atau harusnya bisa lebih cepat dari itu? Nah, rata-rata dari data ilmiah 3 bulan untuk lansia ini yang berisiko tinggi itu sudah harus segera diberikan. Kalau untuk populasi umum, misalnya nanti pemerintah akan memberikan kepada populasi umum 6 bulan cukup, karena rata-rata dewasa muda ya. Nah, tapi kalau lansia 3 bulan itu sudah harus diberikan. Lalu apakah jenis vaksinnya atau kandungan di dalam vaksin yang akan diberikan ini harus menyesuaikan dengan jenis varian yang baru keluar lagi, artinya yang baru muncul dan kemudian merebak begitu? Saat ini terbukti dari riset, vaksin yang ada 3 jenis vaksin yang sudah ada risetnya, Pfizer, Moderna, Novavax, itu meskipun yang lama yang saat ini ada di Indonesia, itu efektif sebagai booster. Jadi itu yang juga bisa diberikan pada kelompok risiko tinggi ini. Tidak mesti satu vaksin yang memang saat ini Pfizer dan Moderna sudah ada yang spesifik ya untuk subvarian katakanlah yang BA4/BA5, tapi itu tidak terlalu penting ya, karena ternyata masih efektif yang Pfizer dan Moderna itu. Karena kalau kita nunggu itu terlama, dan kita sekali lagi dikejar waktu. Jadi artinya kalau untuk mereka yang sudah terima booster pertama, ya vaksin yang dosis ketiga atau booster pertama ini, mereka tidak perlu segera untuk ambil booster yang kedua ya. Artinya memang masih seperti yang rentang waktu yang sudah ditetapkan saja, 3 bulan setelah yang pertama, betul ya? Ya, kalau misalnya masih dalam rentang waktu 3 bulan itu untuk Kristi ya, itu ya nggak masalah. Jadi jangan merasa bahwa saya ini baru kemarin saya harus segera. Enggak, kalau masih dalam katakanlah 3-4 bulan lah boleh lah. 3-4 bulan masih cukup aman. Tapi sekali lagi saya ingatkan di sini, vaksin itu bukan solusi tunggal, bukan satu-satunya cara. Makanya masker menjadi penting ya. Karena ini juga yang harus dijadikan kombinasi proteksi. Ya, sebab yang jadi pertanyaan juga adalah kan begini, apakah memang booster yang pertama itu nggak cukup? Karena kan jenisnya sama begitu.
vaksin yang diberikan kepada baik itu lansia maupun kepada orang muda begitu ya. Apakah itu tidak cukup untuk menahan yang jenis BA4 atau BA5 yang tadi dikatakan oleh Pak Diki, ini jenisnya ya hampir sama, hampir serupa begitu? Ya, karena secara fakta vaksin yang ada saat ini walaupun sekali lagi terbukti ya efektif mencegah keparahan kematian, tapi dia durasi proteksi yang ditimbulkan yang di dalam tubuh penerima ini menurun. Rata-rata di 6 bulan itu udah sangat menurun gitu. Jadi apalagi pada kelompok lansia tadi 3 bulanan itu udah terlihat penurunannya. Nah, itulah sebabnya karena keterbatasannya tadi, kita harus memberikan booster. Prioritas juga Karena kepada ini yang lansia ya? Ya, karena vaksin ini kan relatif masih dalam kita masih mencari bentuk COVID vaksin yang bisa memiliki durasi yang lebih lama. Baik. Karena rata-rata vaksin penyakit menular harusnya idealnya setidaknya 5 tahun durasi proteksinya. Baik, mungkin ini yang terakhir Pak Diki, bagaimana pula dengan orang yang sudah lengkap vaksin primernya, juga sudah dapat booster, tapi juga sudah pernah terpapar COVID-19 atau Delta atau Omicron. Apa memang masih perlu juga nih di booster? Saat ini memang data terakhir riset, bahkan dalam minggu ini keluar, bahwa orang yang sudah divaksin kemudian terinfeksi Delta, BA1, BA2, itu memang punya proteksi ya, bahkan sampai 80% proteksi dia ya, imunitas dia terhadap BA5. Namun sekali lagi kalau itu menimpa pada kelompok lansia, kita jangan ngambil risiko masalahnya. Karena kita tidak tahu seberapa titer antibodinya, seberapa kuat dan lain sebagainya. Nah, ini yang artinya sekali lagi dalam prioritas kesehatan masyarakat, kita selalu mengambil yang skenario yang terburuknya lah supaya ini tidak jadi korban. Ya, belum lagi karena it's okay. Ya, belum lagi karena Indonesia kebanyakan keluarga masih tinggal berdekatan begitu ya, atau mungkin masih sering ketemu begitu ya. Jadi memang perlu mewaspadai hal tersebut. Baik, Pak Diki, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu, Pak Diki Budiman. Salam sehat, selamat malam. Sampai jumpa, selamat malam. Ya, baik. Dan pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di MNC News Now. Jadi tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.